silakan. Jadi rencananya di bulan pertama itu akan ada team building untuk staffnya sendiri, untuk siapa aja yang akan kerja. Terus kalau misalkan udah ada list of volunteer juga, mereka akan diundang. Jadi di situ pada tahu yang satu tuh ngerjain apa sih, yang satu ngerjain apa, yang satu ngerjain apa. Terus juga selain ada mereka akan di situ bikin sama-sama target apa aja. Jadi bukan target sendiri-sendiri, kayak misalkan bendahara finance bikin target uang yang dapetin, uang yang dikeluarin berapa, terus event bikin acara sendiri, tapi itu disinkronasiin jadi satu. Jadi nanti pada saat acara udah tahu satu-satu, semuanya udah tahu untuk acara ini gimana, untuk acara ini gimana, dan pasti ada rapat-rapat sendiri. Terus nanti kalau misalkan ada satu acara udah jelas gitu loh kerjanya, siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi koor acara, siapa yang jadi koor logistik, siapa yang jadi koor. Jadi ada satu koor yang akan bawahi semua, dan nanti pada saat acara of course semuanya udah harus tahu siapa koor logistik, siapa koor acara, siapa koor ini, karena akan ada juga kalau itu namanya pelok, akan juga maksudnya yang rapat untuk seluruh divisi gitu, nggak rapat kecil, kan untuk rapat kecil-kecil doang gitu. Jadi ya gitu, supaya semuanya jelas siapa aja. Saudari tadi kan silakan. Sebenarnya saya tadi udah menyebutkan bahwa untuk tiap-tiap event yang saya akan buat, untuk kepengurusan itu sendiri yang akan nantinya saya bentuk, saya akan melakukan penjaringan. Jadi di mana penjaringan ini udah pasti dong, kita juga penjaringan dalam tanda kutip. Jadi bukan cuma orang yang emang dekat sama saya, tapi saya tahu niatnya atau intensinya untuk berkarya di PP Amsterdam ini apa. Apakah ajang buat terkenal atau memang pengen bekerja gitu. Ya bukan hal yang mudah sih sebenarnya untuk membuat event yang benar-benar sukses. Tapi kalau menurut saya dari penjaringan itu sendiri sebenarnya kita bisa tahu kok siapa yang kira-kira saya tahu dia bisa diandalkan, saya tahu dia bisa bekerja dengan baik, saya tahu kualitasnya dia ada di mana. Kemudian selain itu untuk event yang saya akan buat itu memang besar, dan saya akan mengadopsi konsep Scrum, di mana konsep Scrum ini adalah saya akan membuat Gantt chart detail per detail apa yang akan kita kerjakan per minggu, dan setiap minggunya saya akan membuat Scrum meeting, di mana Scrum meeting ini kita punya 3 pertanyaan. Apa yang udah saya lakukan, apa yang akan saya lakukan minggu depan, dan apa sih kendala saya selama melakukan apa yang sudah saya kerjakan minggu lalu ini. Dari situ yang namanya Scrum meeting itu udah pasti kita ketemu muka sama muka. Jadi kita udah tahu, oh si ini tuh bagiannya ini, si ini bagiannya ini, si ini bagiannya ini. Dan yang namanya Scrum itu kita satu sama lain tuh saling koneksi. Dari sini, dari mengadopsi konsep ini, saya yakin kejadian yang tidak diharapkan seperti kemarin sudah sangat bisa kita reduce untuk membuat tim yang lebih solid. Untuk hal itu saya bisa bilang saya melihat contoh konkret di mata saya yang mana menurut saya itu sebuah tindakan kepemimpinan yang bagus. Buat saya, apa yang dilakukan Andre waktu kemarin Amsterdam Games, saya melihat salah satu tindakan kepemimpinan yang sangat bagus. Karena apa? Dia itu tidak capek untuk nanya apa progres orang. Dan untuk pertanyaan tadi, persoalan waktu, kita udah ada di zaman dimana teknologi itu sangat canggih. Jadi meeting itu nggak sekedar kita ketemu muka sama muka kok. Kalau untuk Scrum meeting itu kita bisa pakai teknologi. Kita bisa bikin grup WhatsApp atau kita bisa bikin grup BBM, yang mana orang tuh pegang handphone, gitu. Notifikasinya pasti ada. Gitu. Jadi ya itu tadi saya kembalikan lagi, dimana sebagai seorang pemimpin itu harus yang mana ya memang saya pasti yang punya motivasi paling besar, ya saya yang harus punya kesabaran paling besar juga, dimana saya mau merangkul orang-orang ini. Misalnya dia udah mulai agak-agak aduh ini kayaknya
kerjaannya sudah mulai agak terlupakan atau sudah mulai agak lalai, itu kita rangkul lagi. Itu yang saya pribadi saya melihat sendiri contohnya dari Andre sendiri, karena dia benar-benar yuk ini gimana sih, yang ini gimana ditanyain gitu, meskipun mungkin sekali dua kali nggak dijawab dia tanya lagi gitu, sabar. Ya menunjukkan sih sebenarnya motivasi yang paling besar gitu, dan itu bukan hal yang buruk, dan bahkan itu merupakan landasan penting yang harus saya punya, yang harus saya terapkan gitu untuk membuat si PPI Amsterdam ini menjadi organisasi yang kuat lagi gitu. Itu kembali ke ketuanya yang harus sabar, yang harus selalu merangkul. Jadi jangan sampai orang yang punya peran lain itu jangan sampai lepas gitu. Oke. Baik, mau ditanggapi dulu? Dengar Fania. Silakan Fania. Kalau tadi rapatnya kan per event, nggak harus yang tiap minggu ketemu atau gimana. Terus rapat itu juga karena per divisi, misalkan per divisi, jadi terserah divisinya ngomongin sendiri harinya mau kapan atau mau dengan media apa, dengan media ketemu atau media internet. Dan kalau yang gede udah pasti ada satu tanggal yang emang harus ngumpul satu biar semua tahu, dan itu bisa didiskusiin. At least di situ semua koornya datang, semua koornya udah tahu apa aja yang akan dilakuin oleh orang yang ngebantuin dia di divisi itu. Terus dia satu lagi apa? Tadi kan ketemuan untuk komitmen orang-orang. Mungkin nggak semuanya berkomitmen 100%, mungkin ada yang berkomitmen 70, ada yang berkomitmen 50, dan itu kalau yang makanya itu di awal, kalau emang yang orang-orang main yang ada di main divisi utama ini di awal emang harus ditumbuhkan ke mereka kalau misalkan mereka ini punya pegangan yang besar di PPI Amsterdam. Makanya ada team building, ada karakter building di bulan-bulan pertama supaya mereka nggak lepas di bulan-bulan terakhir. Terus ada yang buat orang-orang lain juga tadi yang volunteer, supaya yang anak-anak action bisa ikutan, yang anak-anak cuman pengen nyobain gimana kepengurusan di PPI, nggak mungkin 2-3 bulan mereka bisa ikutan bantu, nggak harus di acara, mungkin di program-program kerja yang lainnya. Dan bikin itu ya yang tadi juga kayak Talita ya, harus sabar, harus tanyain ke orang gimana progresnya, gimana apa yang mungkin itu yang penting untuk lebih ke koor-koornya, supaya jadi nggak harus dari ketua terus nanti ke orang yang kalau ada di tahap gitu, maksudnya itu ada yang di paling bawah, ada yang disusun kayak gitu, ada strukturnya. Tapi dari satu saya nanyain aja ke yang koornya, atau orang bisa nanyain lagi what's wrong, jadi doesn't take a lot of time.